Ya, selamat siang Pak Tony. Saya Reginald, NRP 2017-620051 dari kelas E. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kolom fluidisasi dan heat exchanger yang telah saya gambar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian tampak atasnya. Nah, karena ini bentuknya seperti tabung, kolom fluidisasi, maka dari atas hanya terlihat seperti bentuk outline lingkaran. Lalu lingkaran dalam itu menggambarkan bagian penahan dari bagian padatan yang akan difluidisasi. Jadi ini yang menyebabkan padatan tidak dapat turun, tetapi fluida dapat mengalir ke atas sehingga terjadi fluidisasi. Nah, bolongan-bolongan ini menambahkan bolongan-bolongan kecil yang terdapat pada bagian dasar dari kolom fluidisasi ini. Saya simpulkan dengan gambar-gambar bulat-bulat itu. Lalu jika lingkaran yang kecil di dalam, yang ini, yang memiliki garis lurus, itu menggambarkan penutup botol yang terlihat dari bagian atas atau bagian atas ini. Sedangkan yang dalamnya itu menggambarkan yang dari bagian bawah yang tidak terlihat, yaitu yang ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang penampang setengah. Nah, pada penampang setengah ini terlihat beberapa perbedaan, yaitu pada penutup botolnya ini. Karena ini merupakan bagian luar dan ini merupakan yang terlihat ketika dipotong. Nah, karena bagian luar itu terdapat gerigi-gerigi pada tutup botolnya dan bagian dalam tidak, maka saya gambarkan dengan ini tidak saya gambarkan geriginya dan ini saya gambarkan geriginya. Lalu pada bagian dalam botol kita dapat melihat ketebalan botol itu sendiri. Jadi ini merupakan penggambaran dari ketebalan botol yang terlihat dari bagian dalam. Sedangkan karena bagian luar tidak ada, tidak terlihat, maka saya gambarkan dengan garis lurus seperti ini. Nah, lalu ini merupakan gambar-gambar ini, yang hitam ini merupakan simbol dari bagian yang harus dilas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang heat exchanger yang telah saya gambar. Pada bagian penampang penuh, pada heat exchanger ini saya menggunakan 8 aliran air, aliran dari yang akan didinginkan. Nah, karena saya menggunakan 8 dan ketika dipotong setengah, maka aliran-aliran yang jalur-jalur alir yang terlihat hanya 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan jalur alir ini ditandai dengan ada tandanya titik ini. Jadi ini merupakan jalur alirnya. Nah, selanjutnya pada penampang setengah, perbedaannya itu adalah terdapat pada penggambaran dari saluran alirnya. Ketika pada penampang penuh kan terlihat langsung, jadi menggunakan garis lurus. Sedangkan pada penampang setengah itu ada yang tertutup. Jadi ini bagian tertutup dan ini bagian terbuka. Nah, pada bagian tertutup aliran airnya itu ditimbulkan dengan menggunakan titik-titik seperti ini. Nah, titik-titiknya itu menggunakan titik-titik lurus. Nah, lalu pada bagian ini merupakan menandakan bahwa sebenarnya ini dilas. Dan pada seperti ini karena menggunakan botol air, maka gerigi-geriginya tidak digambar karena memang tidak ada pada bagian dalam. Lalu pada bagian luar karena terlihat gerigi-geriginya, maka digunakan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampak atas. Nah, karena dari tampak atas itu bentuknya tidak berubah, tetapi ada beberapa perubahan seperti pada inlet dan outlet dari air yang digunakan untuk heat exchanger. Nah, saya mau menggambarkan bahwa ini bagian atas dan ini bagian bawah. Jadi ketika dilihat dari sana, maka bagian ini dapat disimpulkan dengan ini dan bagian ini digambarkan seperti ini. Nah, pada bagian ini menggunakan garis lurus karena bagian ini tampak dari mata kita, sehingga itu menggunakan garis lurus. Sedangkan pada bagian satunya, yaitu pada inlet dari air ini, jika saya gambarkan sebagai inlet, maka kan tidak terlihat, tapi kita tahu bahwa di sana itu terdapat bagian inlet. Karena itu digambarkan dengan menggunakan garis titik-titik seperti ini. Lalu ini merupakan bagian dari dilas dan karena semua tidak terlihat alirannya, maka menggunakan titik-titik. Penggambaran jalur alirnya menggunakan titik-titik. Ya, seperti itu penggambaran saya, Pak Tony. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika saya ada salah penuturan kata atau penjelasannya, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.